Halo semua, saya Hardiawan dan ini adalah video ketiga saya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan untuk rancangan dari tikungan full circle atau FC. Jadi berikut adalah kontur kita yang lama dan setelah melakukan untuk perhitungan dari kategori ketinggian medannya, kategori kelas medannya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan desain dari lengkung FC, tikungan FC. Di sini saya sudah uh, menyiapkan Excel-nya. Jadi untuk yang pertama dari kriteria perencanaan itu sama seperti dengan kriteria perencanaan pada video sebelumnya pada pembuatan tikungan SCS. Kemudian untuk topografinya juga sama. Jadi kemiringannya kemarin kita dapat itu di datar, kemiringannya 3,98%. Kemudian untuk perhitungan dari alinyaman horizontalnya sendiri, dari kriteria rancangannya untuk kecepatan bencana masih sama 40 km per jam, elevasi maksimum 8%, maksimum sama seperti di video sebelumnya. Kita tentukan dengan referensi dari ASTO, di mana untuk kecepatan 40 km per jam maka didapat untuk nilai F maksimumnya adalah 0,23. Kemudian untuk R minimum, jadi jari minimumnya kita dapat hitung dengan rumus sebagai berikut. Maka didapat untuk R minimum saya adalah sebesar 40,64 meter. Kemudian selanjutnya untuk komponen dari tikungan full circle itu sendiri. Yang pertama dari sudut tikungan. Jadi untuk perhitungan sudut tikungannya juga sama. Jadi kita memerlukan dari ID atau koordinat untuk masing-masing titik dari uh, alinyeman kita. Kita pergi ke Civil 3D. Oke, ini saya fix dulu. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ID. Di sini di titik awal saya. Saya ingin cari tahu ID-nya. Kita ketikkan ID. Kemudian kita pastikan ini kita klik di tengah-tengahnya. Kemudian nanti akan muncul ID-nya seperti itu. Kita bisa screenshot ID-ID untuk di masing-masing titik dari titik awal, kemudian untuk titik dari tikungannya, kemudian ke titik akhir. Oh, dan ini untuk tikungan sebelumnya kita bisa hapus dulu. Caranya tekan Ctrl, kemudian pilih ini, kemudian bisa di delete saja. Untuk offset kiri kanannya juga bisa dihapus saja. Oke, jadi ini untuk intersection tikungannya. Kemudian ini untuk titik akhirnya. Nah, karena sudah saya screenshot sebelumnya, jadi ini untuk data hasil dari masing-masing ID atau koordinat tikungannya. Kemudian bisa saya inputkan untuk koordinatnya di Excel-nya ini. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus-rumus berikut, maka saya dapat untuk sudut tikungan saya adalah sebesar 20,41 derajat. Di mana nilai dari sudut tikungannya ini adalah seperti ini. Jadi nilai dari sudut tikungannya itu adalah di sebelah sini. Atau kalau pada grafik saya, itu kan dari uh, ini, dari titik awalnya itu, dan ditarik lurus, kemudian sudut antara garis lurusnya itu, garis menerusnya itu, dengan sudut ke titik akhirnya itu, nah itulah sudut tikungannya. Kemudian setelah kita dapat sudut tikungannya, maka lanjut ke perencanaan alinyeman horizontal FC-nya. Di sini kita masukkan sudut tikungannya. Kemudian kita akan menentukan untuk nilai dari jari-jari tikungannya, di mana di sini kita menggunakan referensi ASTO. Jadi untuk tikungan full circle itu ada dua elevasinya, yaitu antara NC dan RC.
di mana untuk kecepatan 40 km per jam didapatkan nilai jari-jarinya itu adalah 784 atau 571 untuk elevasi RC. Nah, kita tuliskan saja keduanya. Di sini untuk 571 untuk TD-nya adalah RC, kemudian 748 untuk elevasi desainnya NC. Kemudian selanjutnya berikut ada komponen-komponen lain dari ini tikungan full circle itu. Nah, sebenarnya di mana komponen-komponen ini tidak diperlukan dalam pembuatan tikungan dengan Civil 3D karena sudah otomatis dilakukan, namun diperlukan jika mau mendesainnya manual. Kemudian ini semua dihitung menggunakan rumus-rumus. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai dari D-nya. Jadi D ini adalah jarak antara poin intersectionnya dari dari pertemuan tikungannya dengan titik B atau sudut terakhir. Sebenarnya ini adalah jarak terpanjang dari point intersection ke titik-titik awal atau titik akhirnya. Jadi titik terpendek, sorry. Kemudian kita cek eh, apakah titik ini sudah lebih besar dari komponen sudut tikungannya. Sini dia lebih besar dari TC, maka sudah oke. Selanjutnya adalah perhitungan dari lengkung semu. Jadi berikut adalah nilai lengkung semu atau LS-nya, di mana nilai-nilai berikut juga kita dapat dengan menggunakan referensi ASTO, di mana untuk nilai LS1 hitung dengan rumus berikut. Kemudian untuk nilai LS2 tidak digunakan. Kemudian untuk LS3-nya adalah seperti berikut, LS3 dan LS4. Kemudian untuk LS maksimumnya adalah menggunakan rumus. Kemudian setelah didapatkan, kita dapat nilai untuk LS maksimumnya adalah sebesar 117 meter, di mana kita akan menggunakan LS desainnya itu lebih kecil dari LS maksimum. Di sini saya pakai saja 110, di mana nilai ini sudah memenuhi syarat di mana sudah lebih besar dari LS1 atau LS3 atau LS4 dan lebih kecil dari LS maksimum. Kemudian untuk panjang run off dan run out-nya, di mana untuk tikungan full circle itu adalah sama, sehingga bisa kita bagi saja untuk LS-nya ini kita bagi dua saja, maka nilainya adalah 55 meter. Kemudian komponen-komponen ini bisa kita inputkan ke dalam Civil 3D-nya. Kemudian di sini kita klik saja. Kita pergi ke yang pertama kita pergi ke Alignment Properties dulu, di mana di sini kita memastikan bahwa untuk desain speed kita sudah sesuai. Kemudian untuk ini juga untuk referensinya, kemudian kemiringannya, elevasi desainnya, kemudian ini karena sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita bisa pergi ke geometry editor untuk membuat dari tikungannya. Di mana di sini kita akan membuat tikungan FC, kita gunakan dia free curve violet ini. Kemudian kita klikkan saja untuk titik awalnya, first entity, kemudian next entity, kemudian less than 140 derajat. Kemudian kita klikkan untuk radiusnya, di mana kita dapat tadi untuk jari-jarinya adalah sebesar kita gunakan yang RC, di mana ini RC itu kita dapat jari-jari 571. Kita ketikkan 571, kemudian enter.
kemudian eh, enter lagi. Kemudian ini bisa kita klik saja. Maka untuk tikungannya sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk super elevasinya. Jadi kita klikkan saja untuk trasenya. Kemudian kita klik di bagian super elevasi ini. Kemudian kita klik calculate or edit super elevation. Calculate super elevation now. Kemudian di sini bisa kita setting untuk jenis jari jalannya. Kita gunakan yang undefined chrome dengan pivot metodenya ini adalah center baseline. Kemudian untuk ini nomor of lens-nya adalah 1. Kemudian untuk line width-nya adalah 3,5. Kemudian next untuk dari shoulder width-nya adalah 0,5 dengan normal shoulder width-nya adalah 6%. Kemudian untuk shoulder slope treatment-nya ini kita gunakan yang default slope saja. Oke. Kemudian kita next, ini dipastikan sudah sesuai. Kemudian kita finish. Untuk bagian ini kita sesuaikan untuk panjang dari run out dan run off-nya dengan hasil perhitungan kita sebelumnya. Di mana untuk panjangnya ini kita dapat adalah sebesar 55 meter. Untuk masing-masing dari run out dan run off-nya. Kita pakai 55 meter. Oke. Oke, jika sudah, ini bisa kita checklist saja. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar dari super elevasinya ini. Selanjutnya kita tampilkan dengan cara create super elevation view. Untuk namanya kita pakai saja super elevasi full circle seperti itu. Kemudian yang kita tampilkan hanya untuk di bagian dari lainnya saja, jadi bagian shouldernya bisa kita uncheck. Kemudian oke. Kemudian kita select daerah untuk kita gambar. Nah, maka sudah terbentuk untuk super elevasi dari tikungan full circle kita. Mana di sini sudah tidak terdapat error. Oke. Langkah berikutnya kita akan melakukan untuk desain dari alignment vertikalnya. Di mana untuk itu kita perlu untuk memunculkan dari profil tanah aslinya seperti sebelumnya saat untuk mengecek dari jenis medannya itu. Jadi kita skip dulu. Kemudian kita klik profile ini. Kemudian create surface profile. Dimana ini pastikan namanya trase 1. Kemudian kita add. Kemudian untuk update mode-nya ini kita pakai yang static. Kemudian kita klik draw in profile view. Kemudian untuk namanya bisa kita ganti. Misal saya pakai surface profil fase 1. Kemudian ini bisa langsung saja kita create view-nya. Kemudian kita tempatkan ini sejajar dengan super elevasinya. Misal saya letak di sini.
Nah, jadi berikut sudah muncul dari profil muka tanahnya. Nah, selanjutnya kita akan eh, memastikan bahwa ini sudah sejajar ya. Jadi kita bisa cek, misal saya buat di sini garis bantu X line vertikal di STA 0 plus 100. Oke, kemudian untuk alignment super elevasinya di sini belum di 0 plus 100, jadi bisa kita move saja, kita blok, kemudian kita move ini, kita geser ke sini. Oke, jadi untuk super elevasi dan profile ini sudah sejajar. Kemudian eh, kita akan membuat untuk profil dari muka jalannya. Nah, di sini kita create profil, kemudian profil creation tool, kemudian create dari klik dari surface-nya, kemudian untuk namanya, misal saya gunakan di sini profil rasio 1. Kemudian untuk desain kriterianya kita use kriteria base design. Kemudian kita okekan saja. Kemudian di profile layout tools-nya ini eh, kita pilih yang draw tangan ini. Kemudian kita bisa gambar untuk nantinya akan menjadi oh sorry, ada langkah yang terlewat. Sorry. Jadi kita gambarkan dulu dari super elevasinya ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi eh, alignmentnya itu tidak terjadi lengkung vertikal di saat eh, ada alignment horizontalnya ini. Jadi tidak ada semacam lendutan di tikungannya. Jadi kita buat dulu garis pembatasnya. Kita gunakan juga X-line vertikal. Kemudian kita tempatkan di eh, ST, STA awal dari ini, super elevasinya ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat eh, profilnya. Profil kasus itu. Oke. Kemudian draw tangan. Kemudian bisa kita draw dari titik awal dari existing groundnya ini. Kemudian kita tarik dia ke eh, sebenarnya ini dapat menyesuaikan tarikannya. Kalau lebih bagus itu agar nilai dari galiannya nanti dan timbunnya itu timbunannya jadi nilai dari galiannya itu dapat menutupi eh, timbunannya seperti itu. Misal di sini saya langsungkan saja, jadi saya bawa ke titik awal dari tikungannya di sini. Kemudian ini pastikan kita tarik garis lurus di tikungannya.
Jadi ini kita hidupkan autonya, kemudian kita klik di sini, lalu kita tarik sampai ujung. Sebenarnya ini juga bisa menyesuaikan ya, misal nanti mau buat di sini atau di langsung saja. Misal saya langsungkan saja ke eh, ujungnya. Ini kita enter saja. Ini bisa kita close. Yang untuk garis bantunya juga kita bisa close. Maka nanti untuk setiap eh, titik dari profile muka jalannya ini akan terdapat semacam STA dan juga elevasinya. Dan juga nanti di sini akan terdapat nilai dari kemiringannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk data dari titik potong dari elemen atau lengkung vertikalnya. Jadi berikut untuk potong vertikal SCS. Jadi eh, terdapat beberapa segmen. Jadi nilai-nilai ini dapat kita lihat di Civil 3D. Jadi untuk kita klik dulu profil dari muka jalannya, kemudian kita ke geometry editor. Lalu di sini kita bisa klik yang profile grid view ini. Nah, nanti akan muncul data-data STA-nya, kemudian elevasi, kemudian untuk kemiringannya. Di mana data ini kita screenshot saja, kita bawa ke Excel-nya. Jadi ini ya sudah semua sebenarnya. Oke. Jadi untuk nilai dari STA-nya ini bisa kita inputkan di sini. STA, elevasi, kemudian akan didapat nilai dari kemiringannya adalah sebagai berikut. Jadi sudah sesuai juga dengan yang didapat oleh Civil 3D-nya. Jadi ini menggunakan rumus yaitu nilai dari kemiringan atau gradiennya itu adalah nilai dari elevasi ya sesudah dikurangi elevasi sebelum kemudian dibagi dengan jaraknya yaitu nilai dari STA sesudah dikurang STA sebelum. Begitupun dengan ini dan ini. Kemudian untuk cek gradien dilakukan untuk eh, pengecekan gradien di mana nilai dari eh, gradiennya itu gradiennya ini harus lebih kecil dari gradien maksimum yaitu 6%. Kemudian untuk panjang kelandaian ini adalah panjang dari satu ini segmen ini ya screenshotan dari situ 3D-nya. Jadi ini bisa disebut dari jadi satu segmen. Misal ini saya sebut segmen 1 2 di sini. Satu dan dua segmen 1 2 segmen 3. Jadi kita lihat di sini untuk panjang-panjang segmen atau kelandaiannya ini diperoleh dari STA sebelum dikurang STA sesudah. Kemudian untuk panjang kritis, nilai dari panjang kritisnya ini diperoleh menggunakan tabel, sorry diagram. Misal di sini nilai
dari speed reduction jadi nilainya adalah setengah dari speed design. Jadi karena speed design saya adalah 40, jadi saya menggunakan untuk speed nilai dari speed reductionnya ini adalah 20. Kemudian kita bisa insert sebentar ini dia. Jadi untuk memperoleh nilai dari panjang kritisnya ini, kita gunakan dulu nilai dari eh, kemiringannya atau gradiennya. Nah, semisal nilai gradien yang saya adalah 3, jadi kita tarik garis lurus di 3 ini, kemudian kita lihat garis yang berpotongan dengan garis speed reduction dari 20. Kemudian di titik potongnya itu kita tarik garis ke bawah, maka akan didapat untuk nilai dari panjang titisnya. Nah, untuk speed reduction 20 ini batasnya adalah di sekitar di bawah 3 ini mungkin sekitar 2,5 itu sudah tidak masuk. Jadi untuk nilai yang di bawah 2,5 ini dapat kita lihat bahwa tidak memotong garis dari speed reduction 20 ini, maka untuk nilai dari panjang kritisnya itu adalah kita sebut infinity atau tak terbatas. Maka dapat kita lihat di sini bahwa gradien kita itu semuanya ada di bawah 2,5. Bahkan sangat kecil ini 0, sekian, sehingga dapat kita pastikan bahwa nilai dari panjang kritisnya ini adalah infinity. Kemudian untuk cek panjang kritis, di mana nilai dari eh, panjang kritisnya ini tidak boleh lebih pendek dari panjang landainya, sehingga semuanya sudah memenuhi. Kemudian selanjutnya adalah menentukan panjang eh, selanjutnya kita akan mengidentifikasi untuk jenis dari lengkung vertikalnya. Ini adalah screenshotan dari Civil 3D-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa dari segmen 1, panjang pelandaian 1 ke segmen 2 itu jenis lengkungnya itu adalah cekung. Di cekung gitu ya. Kemudian untuk nilai dari segmen 2 ke segmen 3 adalah cembung. Jadi untuk dalam lengkung vertikal ini terdapat satu cekung dan satu cembung. Jadi ini satu cekung dan satu cembung. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke penentuan untuk nilai dari lengkung vertikal SCS ini. Yang pertama untuk panjang lengkung cembung, di mana untuk parameternya ini nilai dari kecepatan ini 40 km per jam. Kemudian untuk nilai dari A-nya ini adalah eh, selisih dari kemiringan atau gradien setelah dikurang sebelumnya. Jadi untuk misal ini untuk lengkung cembung, jadi lengkung cembungnya itu kan berada di sini di antara segmen 1 dan segmen 2. Maka nilai dari A-nya itu adalah gradien setelah dikurang gradien sebelum.
maka itu nilainya adalah minus 0,48 dikurang 0. Jadi 0,48. Kemudian selanjutnya adalah eh, parameter stop side distance. Jadi untuk menentukan panjang lengkung cembungnya ini atau LV desainnya itu terdapat dua parameter, yaitu parameter dari stop side design dan passing side distance. Kemudian untuk S-nya ini kita peroleh menggunakan tabel. Jadi untuk desain speed 40 km per jam didapat untuk nilai S atau stopping side distance-nya itu adalah 50. Jadi nilainya ini kita buat 50. Kemudian untuk nilai K-nya, K-nya itu juga dapat dari tabel ini, di mana untuk nilai K itu adalah kita ambil nilai dari K desainnya. K desainnya adalah 4, jadi kita buat di sini 4. Kemudian untuk L-nya ini menggunakan rumus. Jadi rumusnya adalah ini, L untuk SSD atau stop side distance-nya. Kemudian kita cek juga untuk nilai S-nya. Apabila S-nya itu kurang dari L, digunakan rumus ini. Namun karena L-nya ini dapat sudah kurang eh, dari S, jadi S-nya itu lebih besar dari L, ini ya, S itu sudah lebih besar dari L, maka digunakan rumusnya ini. Jadi sama ya seperti sebelumnya. Jadi L dan L untuk mengecek S-nya itu. Kemudian untuk ini juga menggunakan rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah nilai K dikali dengan nilai dari A-nya. Kemudian untuk LV atau lengkung cembungnya ini, panjang lengkungnya ini, nah untuk LV stop side distance-nya itu diambil nilai terbesar dari LV-nya ini dan LV yang ini. Kemudian nilai terbesarnya adalah 1,917. Kemudian untuk selanjutnya adalah parameter passing side distance. Dan untuk nilai S-nya juga sama. Jadi untuk tabelnya adalah seperti ini. Untuk design speed 40 km per jam didapat nilai S ini PSD itu adalah 140 dan nilai K-nya adalah 23 satuan metriknya. Kemudian untuk selanjutnya kita menghitung L. Rumus L-nya adalah sebagai berikut. Dihitung L, kemudian dihitung juga LV yang memecah S-nya. Jadi S-nya ini lebih besar dari nilai L-nya, sehingga digunakan rumus yang ini. Kemudian sehingga nilainya sama ya, karena ya rumusnya memang sama. Juga didapat nilai LV ini. Jadi K dikali dengan A juga. Kemudian dipilih yang terbesar sehingga nilai LV dari passing side distance-nya. Kemudian untuk LV desainnya itu adalah dipilih nilai terbesar dari LV passing side distance-nya ini dengan LV stop side distance, di mana nilai LV passing side distance-nya lebih besar, sehingga dipilih nilai ini. Kemudian ini dibulatkan ke atas. Kemudian selanjutnya untuk panjang lengkung cekung. Jadi untuk lengkung cekungnya adalah yang ini, jadi dari segmen 1 ke segmen 2. Kemudian untuk nilai dari A-nya adalah 0 dikurang 0,46. Itu nilainya 0,6. Kemudian untuk nilai S-nya
Itu juga dapat dari tabel. Ini sama stop sign, desain speednya. Kemudian dapat nilai S. Kemudian untuk nilai L, gunakan rumus sebagai berikut. Kemudian S lebih besar dari L, maka digunakan lagi rumus eh, yang S greater than L. Kemudian untuk LV-nya ini, karena nilai-nilainya ini adalah negatif ya, jadi tidak ada nilai lain yang positif, jadi eh, itu bisa kita anggap nilainya dia itu adalah nol, jadi tidak perlu sebenarnya. Kemudian untuk passenger comfort ini menggunakan rumus sebagai berikut. Dan dapat nilainya ini, kemudian untuk nilai K ini didapat dari tabel. Jadi tabel ini yang di bagian K design, diambil nilai 9, kemudian untuk nilai LV-nya itu adalah nilai K dikali A, jadi K dikali A untuk desain kontrol. Kemudian untuk LV desain sama seperti sebelumnya, nilai LV-nya itu diambil yang paling besar. Di antara ini, ketiganya itu nilai yang terbesar adalah nilai LV dari desain kontrol. Kemudian nilainya ini dibulatkan ke atas. Selanjutnya, untuk setelah kita mendapat dari panjang lengkungnya ini, kita akan input panjang lengkungnya ini ke dalam Civil 3D. Kita langsung saja input untuk dari panjang lengkungnya. Kemudian kita klik dari profilnya. Kemudian kita ke geometry editor. Kemudian di sini kita gunakan yang eh, ini free vertical curve parabola. Kemudian pilih untuk first entity dan next entity-nya. Semisal di sini saya akan gambarkan untuk panjang lengkung yang cekung terlebih dahulu, sehingga di sini ya panjang lengkung cekungnya first select next. Kemudian masukkan nilainya. Karena untuk nilai dari panjang lengkung cekungnya itu adalah 5, input 5. Sebentar. Yang di cembung itu nilainya 12. Jadi kita input yang di sini 5, yang enter saja. Kemudian kita buat juga yang untuk yang cembungnya. Jadi ini perubahannya mungkin sedikit ya. Karena di kelengkungan gitu ya. Kemudian kita select untuk yang cembung. First entity, next entity. Kemudian nilainya adalah 12. Oke, jadi melengkung itu deh. Oke, kemudian ini bisa kita klik saja. Jadi setelah kita inputkan itu nanti akan muncul nilai dari ini ya, nambah untuk keterangannya itu untuk STA, kemudian elevasinya, kemudian interseksinya, kemudian nilai K-nya juga ada di sini. Oke, berarti ini mungkin kurang lebih ini nilainya akan sama dengan nilai-nilai yang di Excel tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan dari pembuatan panjang melintang jalan dan koridornya. Jadi untuk membuat penampang melintang jalan, di sini kita menggunakan fitur assembly. Jadi ini assembly, kemudian kita create assembly. Kemudian kita untuk namanya kita buat misal di sini saya pakai tampang melintang satu. Kemudian kita
assembly type-nya ini adalah undivided crown. Jadi jalannya itu tidak terbagi. Kemudian ini ya, biarkan saja default. Kemudian oke. Kemudian kita draw, kita munculkan di area yang kosong. Misal saya buat di sini. Oke, jadi ini adalah untuk eh, di awalnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan nilai atau apa ya, komponen-komponen lain dari penampang melintangnya. Di sana kita dapat menggunakan menu itu adalah palette. Bisa sehingga ya. Jadi untuk yang pertama mungkin saya akan gambar baik dari jalannya dulu. Kita cari untuk yang di bagian bagian layout. Oke, di sini kita akan menggunakan untuk lainnya itu adalah lane super elevation AOR. Kemudian di sini akan muncul nilai propertiesnya, di mana kita ubah dulu propertiesnya beberapa di sini seperti lebar dari dalam kita adalah 3,5 per jalurnya itu. Kemudian untuk nilai struknya ini ya 2%, kemudian untuk use per elevation. Oke. Oke, biasanya untuk use super elevationnya ini kita pilih yang sesuai dengan ini ya side-nya. Sebentar kita pilih right. Kita gunakan yang right line outside. Right line outside. Kemudian untuk ini nilai-nilainya ini kita biarkan default. Udah itu kita gambar mulai dari right ya kanan. Dan kita klik aja di sini. Akan muncul nilai jalannya di sebelah kanan. Kemudian kita buat yang di sebelah kirinya juga. Kita pilih side-nya left. Kemudian ini left side. Left lane outside. Oke, klik sini juga. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita menggambar untuk lane-nya tadi, nah kita lanjut sekarang untuk menggambar eh, untuk shoulder atau bahunya. Jadi kita pilih yang di sini untuk paletnya adalah shoulder. Kemudian soldernya kita pakai yang tipe solder extend all. Kemudian untuk parameternya ini untuk solder widthnya ini lebarnya kita pakai 0,5 cm. Kemudian untuk use elevationnya ini jadi sesuai dengan ini ya side-nya kita gunakan. Misal di sini kalau side-nya left, tuh di sini kita pakai left outside solder. Kemudian untuk parameter lain yang kita ubah adalah untuk ini seperti fashion sound base-nya kita yes kan. Kemudian kita bisa gambar di kiri ya. Jadi di sini yang lingkaran paling atas gambar oke. Untuk soldernya sudah terbentuk di sebelah kiri. Selanjutnya kita gambar juga untuk yang di sebelah kanan. Oke, ini right, yang ini juga right side solder. Dia gambar
Oke, selanjutnya kita akan menggambar untuk bagian dari salurannya ya, saluran tepi jalannya, atau untuk di sini itu adalah trench, trench pipe. Oke, klik trenchnya. Untuk tipenya itu sesuai dengan desain yang kita rencanakan itulah side ditch. Jadi, seperti itu ya. Untuk parameternya, jadi untuk kedalamannya itu adalah 1,5 meter. Kemudian untuk lebar bawahnya adalah 0,3 meter 30 cm. Untuk kemiringannya adalah 0,2:1. Kemudian untuk ketebalan dindingnya 10 cm, biarkan saja. Kemudian untuk ini kita nolkan saja nanti agar ya, ada jarak-jarak itu antara si solder dengan si salurannya. Jadi untuk live saja dulu. Ini kita letakkan di sini, kemudian kita buat juga untuk yang di sebelah kanan. Oke, setelah itu yang terakhir kita tambahkan untuk penampang lintangnya itu adalah daylight. Jadi daylight itu adalah tanah di kiri dan kanan dari eh, penampang lintangnya. Kita gunakan yang daylight general. Kemudian untuk parameternya kita defaultkan saja. Kemudian kita gambar di kanan dan kiri dari salurannya ini ya. Kemudian di sini kita gambar yang di kanannya juga. Oke, maka untuk penampang lintangnya sudah jadi. Maka selanjutnya kita akan assign atau masukkan dari penampang lintang atau assembly yang kita buat ini ke dalam eh, trase kita, jalannya kita ke sini. Jadi kita gunakan itu adalah yang namanya koridor. Jadi koridor di sini, misal untuk namanya itu kita bisa buat misal di sini saya gunakan koridor 1. Kemudian untuk koridor stylenya basic. Kemudian ini untuk profilnya kita gunakan yang profil trase 1. Kemudian untuk assembly-nya ini, nah di sini kita buat eh, kita pilih penampangnya tadi ya, penampang lintangnya kita desain. Kemudian untuk target surface-nya kontur 1. Kemudian bisa kita oke. Kemudian di sini juga kita oke. Kemudian repeat koridor. Oke, maka untuk assembly-nya kita sudah terbentuk, jadi koridornya sudah terbentuk. Dan selanjutnya kita bisa menampilkan untuk penampang lintang, jadi potongan-potongan penampang lintang di setiap, semisal di setiap STA. Nah, kita dapat menggunakan fitur sample line. Jadi sample line, kemudian kita select untuk alignmentnya. Di sini kita bisa tekan enter katanya untuk memilih. Jadi kita pilih alignmentnya yaitu trase 1. Kemudian untuk yang di sini bisa kita buat default saja. Kemudian untuk sample line creation methodenya itu kita bisa buat di setiap STA atau di setiap range tertentu. Jadi semisal di sini saya buat di setiap range tertentu jadi by range itu. Kemudian untuk parameternya ini misal untuk di bagian
Ini sword left swordnya ini kita buat 10 meter. Ini juga 10 meter. Kemudian untuk di bagian additional sampling increment ini, kemudian along target ini mungkin saya buat 50 meter. Kemudian ini 25 meter. Ini juga 25. Kemudian ini eh, ini kita buat true semua. Jadi kita taruh 5 semua untuk additional sample controls nih. Kemudian kita bisa oke-kan saja. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk si sampel lainnya itu sudah terbentuk, maka selanjutnya kita bisa tampilkan dari sampelnya lainnya itu kita gunakan ini intersection view, kita buat create multiple views. Kemudian untuk data-datanya ini kita buat default saja. Kemudian untuk sampel line groupnya ini pastikan sudah sesuai dengan sampel line yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita create section view. Kemudian klik saja di area yang kosong seperti ini. Nanti akan tampak untuk dari masing-masing potongan dari jalannya. Ya, setiap STA, nano, 150, Oke, selanjutnya eh, kita akan mungkin ini bisa di save as terlebih dahulu untuk membuat laporannya. Di sini digunakan SCS sampai di bagian penerapan tentang, karena kita akan buat yang baru, mungkin saya akan buat yang bagian minimal kalian dan kita save. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk bagian galian dan timbunannya. Yang pertama di sini kita akan mendefinisikan koridor baru, koridor surface. Jadi kita buat koridor, kemudian sorry, di sini ya, di koridor yang sudah ada. Kemudian kita pilih yang koridor surface. Kemudian kita ini create koridor surface. Kemudian kita ini add surface item. Kemudian dari sini kita klik kanan. Kemudian add automatically. Kemudian kita cari yang di bagian highlight. Kemudian kita bisa apply. Kemudian kita build the corridor. Jadi kita masukkan ke
dari lainnya ke dalam koridor. Oke, kalau sudah kita oke saja. Oke, tunggu dia loading. Kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk service baru. Jadi kita pergi ke bagian tool space, kemudian prospektor, ini agak macet. Service ini kita klik kanan, kemudian create service. Kemudian untuk namanya mungkin saya buat kontur 2 sebelumnya kontur 6 sekarang kontur 2. Kemudian untuk stylenya ini kita ubah dia menjadi kontur 1 meter dan 5 meter bisa. Kemudian di sini untuk bagian konturnya, kemudian di sini kita klik tanda tambahnya. Kemudian untuk detail definition juga kita klik. Kemudian di bagian uh, editnya ini kita klik kanan. Habis itu paste surface. Ya, kita pastikan untuk dari kontur satunya. Kemudian kita klik OK, maka di sini akan terbentuk untuk kontur baru. Kemudian untuk di boundariesnya ini juga kita tambahkan, kita add. Kemudian ini untuk namanya kita biarkan kosong saja. Kemudian kita hide. Jadi untuk space-nya yang ingin kita hide kita ketikkan saja di sini S, enter. Kemudian enter lagi. Itu kita klik yang di koridor ini, koridor 11 ini, dan dia sudah terhide. Ya, selanjutnya untuk kontur 1, sini kita buka dulu untuk service propertiesnya ini, dimana untuk kontur satunya ini akan kita buat dia tidak terlihat atau no display yang kita aplikasikan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sampel line baru. Jadi sampel line untuk galian dan tikunannya, maka kita perlu untuk menghapus sampel line yang kita buat sebelumnya. Oke, kita pergi ke bagian argument. Dia untuk terkait proses 1. Kemudian sampel line blocks-nya. Kemudian untuk sampel line SL collection satunya ini bisa
kita pilih. Kemudian selanjutnya kita akan buat sampel line baru. Kemudian kita select surface-nya adalah trase 1. Kemudian kita oke. Kemudian di sini untuk stylenya ini dari existing ground kita ganti ke finish ground semuanya. Kemudian kita aktifkan. Oke, selanjutnya untuk ininya kita gunakan juga sebenarnya bebas, tapi saya gunakan miring saja. Kemudian untuk parameter-parameter yang diubah, semisal untuk sampling increment-nya ini saya akan buat 50 meter. Ya, untuk ini akan saya tampilkan di bagian start dan end-nya saja. Ini surface. Kemudian, oke. Lalu ini kita enter saja. Oke, jadi sampel line duanya sudah terbentuk ya. Sini. Lihat. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya itu adalah compute material. Itu di bagian analyze, kemudian kita klik yang compute material. Untuk hasilnya itu adalah elemennya itu adalah fase 1, kemudian untuk sampel lainnya itu adalah sampel line yang baru. Habis itu oke. Kemudian untuk EG-nya ini kita gunakan kontur 1. Kontur 1. Kemudian untuk datumnya ini kita pakai koridor. Oke. Kemudian kita oke kan. Oke. Selanjutnya baru kita dapat menampilkan untuk potongan dari penampang bintangnya. Di kita gembok, kemudian kita buat yang untuk section view-nya. Multiple view, klik multiple view, kemudian di sini untuk sampel lainnya itu pastikan dia adalah sampel line 2. Kemudian bisa kita create section view sama seperti sebelumnya, kita buat di area yang kosong. Di sini selanjutnya sudah terbentuk untuk section view yang baru dari sampel line yang baru. Di sini sudah terlihat untuk bagian galian dan timbulannya atau bagian cut and fill-nya. Kemudian kita juga dapat menampilkan untuk total volume tabelnya. Balik ke tab analisis, kemudian kita di bagian total volume tabel. Nah, di sini kita oke kan saja biarkan default. Kita klik kan di area yang kosong. Maka di sini dapat lihat untuk total volume tabelnya dari setiap STA ini
dan terlihat untuk volumenya, kemudian areanya yang dapat digunakan untuk perhitungan-perhitungan lebih lanjut. Di mana di sini juga kita dapat menampilkan untuk eh, volumenya itu di bagian volume report. Ini oke kan saja, jadi akan terlihat di sini untuk eh, laporan dari volumenya, di mana ini nanti bisa gampang untuk dikopikan ke Excel jika diperlukan dalam perhitungan-perhitungan. Kemudian di sini juga kita dapat menampilkan untuk mass hole diagram. Kemudian kita klik diagram saja, kita tempatkan di area besar. Jadi ini untuk mass hole diagramnya. Oke, kemudian untuk langkah terakhir, di sini juga kita dapat melakukan tes berkendara. Jadi kita gunakan fitur itu yang namanya drive. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk uh, animannya. Kita gunakan filtrase satunya. Kemudian kita tunggu. Oke, sudah muncul. Kita bisa nanti untuk ini jarak pandangnya kita biarkan default saja. Untuk kecepatannya juga kita sesuaikan dengan kecepatan rencana. Kemudian untuk grafik defaultkan saja ya semua. Kemudian kita bisa play. Jadi ini adalah gambaran dari jalan yang kita buat. Untuk arceran merah ini menandakan bahwa groundnya itu
di-cut, digali, sedangkan yang warna hijau itu menandakan bahwa groundnya itu di fill atau diuruk.